Halo kawan cuan, untuk bahas berita forex hari ini, aku akan bahas mengenai dampak dari konflik yang terjadi di Israel yang semakin memanas. Dan juga mengenai hasil NFP terbaru dari Amerika Serikat. Nah sebelumnya disclaimer on ya, ini hanyalah hasil analisa fundamental aku dan bukan saran trading. Sehingga risiko trading tanggung masing-masing ya. Organisasi militan bernama Hamas dilaporkan melakukan penyerangan kepada Israel pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023. Penyerangan ini mengakibatkan sebanyak 700 warga Israel harus kehilangan nyawa mereka dan menjadikan penyerangan ini sebagai salah satu penyerangan terparah dalam sejarah Israel. Israel sendiri pun tidak tinggal diam dan melancarkan serangan balasan menuju Gaza, tempat Hamas itu berada, pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023. Penyerangan yang terjadi selama weekend ini itu mendorong beberapa gerakan yang tajam untuk terjadi saat pasar forex dibuka hari ini. Mayoritas aset safe haven pun bergerak menguat. Emas itu bergerak naik, loncat ke sekitar level 1.850 dolar per troy ounce-nya dari 1.830 dolar menjelang penutupan di hari Jumat. Mata uang USD dan juga Japanese yen yang memiliki sifat sebagai mata uang safe haven itu juga ikut menguat. Harga minyak pun ikut melonjak naik setinggi 4% hari ini karena daerah konflik ini dekat dengan wilayah anggota OPEC Plus lainnya yang menimbulkan kekhawatiran jika konflik ini nantinya meluas. Selain itu, konflik ini juga berpotensi menambah ketidakpastian pada outlook ekonomi global serta berpotensi mendorong inflasi kembali naik lagi ke depannya, terutama dengan adanya harga minyak yang meloncat naik hari ini. Beralih menuju data pasar tenaga kerja Amerika Serikat yang dirilis Jumat lalu nih kawan cuan. Angka NFP itu menunjukkan kenaikan ke angka 336.000, dua kali di atas prediksi para analis di angka 170.000 dan juga naik dari data sebelumnya di angka 227.000. Untuk data tingkat pengangguran menunjukkan angka 3,8%, di atas prediksi dari para analis di angka 3,7%, namun tetap sama dengan data sebelumnya yang juga berada di angka 3,8%. Sementara itu, untuk data pertumbuhan upah berada di angka 0,2%, di bawah prediksi analis di angka 0,3%, dan tetap sama seperti data sebelumnya. Adanya angka NFP yang fantastis ini pun awalnya mendorong USD untuk menguat di perdagangan sebelum berbalik melemah setelahnya, mengingat dua data lainnya itu tidak menunjukkan angka yang sebaik NFP ini. Menurut para analis dan pelaku pasar pun, peluang The Fed untuk menaikkan suku bunganya di meeting berikutnya yaitu di bulan November dan juga Desember itu semakin turun. Untuk saat ini, USD sebagai safe haven itu berpotensi menguat karena adanya konflik di Israel. Walaupun nanti jika sudah berlalu atau sudah selesai, USD itu akan kembali bergantung pada kebijakan selanjutnya dari bank sentralnya, yaitu The Fed. Itulah bahas berita forex hari ini kawan cuan. Kalau menurutmu nih, apakah angka NFP ini akan mendorong The Fed untuk menaikkan suku bunganya atau malah menahan suku bunganya seperti prediksi mayoritas para analis dan pelaku pasar? Coba berikan prediksimu di kolom komentar di bawah ini ya kawan cuan. Oh ya, selain itu jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan episode bahas berita forex berikutnya. Dan juga follow aku di IG dan juga di TikTok di @rw_beritaforex. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu kawan cuan.